warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Oke, bagaimana kabarnya? Baik. Oke, baik. Anak-anak sekarang sudah siap ya melakukan pembelajaran IPA bersama Ibu? Siap, Bu. Oke, siap. Kalau begitu kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Ibu hantarkan berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau absensi terlebih dahulu. Anak-anak sekarang masuk semua atau ada yang izin? Masuk semua, Bu. Oke, baik. Bagus kalau gitu. Kita mulai aja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu di sini akan mengajarkan IPA kepada anak-anak, khususnya yaitu integrasi etnosains. Etnosains itu apa? Etnosains itu berarti keterkaitan sains dengan budaya etno. Nah, kita akan masuk ke gunungan upacara sekaten. Anak-anak tahu ya upacara sekaten itu? Tahu, Bu. Tahu ya? Asalnya dari mana sih? Jogja. Iya, benar banget dari Jogja. Nah, di gunungan sekaten kita tidak asing dengan objek-objek seperti yang digambar. Anak-anak tahu itu apa saja namanya? Nggak tahu ya? Namanya? Iya, lebih tepatnya, oke, kita sebut saja secara umum semuanya namanya gunungan. Kenapa gunungan? Karena itu adalah makanan-makanan yang disusun secara vertikal seperti macam layaknya gunung gitu ya. Oke. Sebelum itu, di sini Ibu sudah menyiapkan LKPD, di mana di pembelajaran kita pada pagi hari ini kita akan melakukan eksplorasi atau eksperimen IPA sederhana, di mana nanti Ibu mau peserta didik menguji bagaimana uji karbohidrat dalam makanan gunungan sekaten. Nah, Ibu mau ambil 3 contoh sederhana saja yang biasanya ada di dalam gunungan sekaten, yaitu ada rengginang, terus ada sayuran, kita ambil saja terong, terus ada telur asin. Di LKPD ini nanti akan menjadi panduan anak-anak semua dalam melakukan eksperimen. Oke. Nanti alat dan bahan sudah Ibu siapkan, ada rengginang, terong, telur asin, baru telur gitu. Dan untuk percobaannya nanti anak-anak meletakkan semua makanan di dalam alas, lalu ditetes ruler, lalu dicek bagaimana perubahannya. Nah, setelah diamati nanti anak-anak tulis di dalam tabel pengamatan. Ibu bagikan terlebih dahulu LKPD-nya. Oke, sekarang anak-anak bisa memulai eksperimennya. Ibu kasih waktu selama 30 menit. Dimulai dari sekarang. Anak-anak kalau ada yang bingung bisa tanya ke Ibu ya. Oke, baik anak-anakku, gimana sudah selesai ya praktikumnya? Sudah, Bu. Oke, baik, terima kasih sebelumnya. Sekarang kita akan langsung saja membahas apa yang sudah kita praktekkan. Sebelum anak-anak menjawab apa yang sudah anak-anak amati, bagaimana hipotesis dari kelompok kalian yang sudah kelompok kalian susun begitu ya? Ada yang mau mengajukan hipotesis? Saya, Bu. Iya, silakan Mbak. Dari kelompok kami itu menduga bahwa rengginang itu mengandung karbohidrat karena terbuat dari beras ketan, sedangkan terong dan telur asin itu tidak, Bu. Oke, baik. Itulah hipotesis dari kelompok 1. Bagaimana ada hipotesis lain? Tidak ada, Bu. Oke. Ya udah, kita buktikan hipotesis dari kelompok 1 benar atau salah. Langsung saja kita ke pembahasannya. Di mana rengginang mengandung, kita lihat terlebih dahulu. Di dalam rengginang itu setelah ditetes lugo akan berubah warna menjadi apa anak-anak? Biru kehitaman. Ya, benar sekali. Biru kehitaman berarti menandakan adanya kandungan Karbohidrat. ya, betul. Sedangkan terong ini berubah menjadi hitam atau tidak? Tidak. Berarti dia tidak Mengandung karbohidrat. Selanjutnya telur asin. Bagaimana perubahan
maknanya? Tidak berbalik dari tujuan. Iya, benar sekali, berarti tidak mengandung Karbohidrat. Iya, berarti yang hanya mengandung karbohidrat itu dalam bahan-bahan kita hanya Rengginang. Iya, betul sekali. Kita akan ke integrasi konsep IPA-nya gitu ya teman-teman. Di mana anak-anak tahu ya bagaimana proses rengginang itu dibuat. Rengginang itu dibuat dengan cara pengeringan. Nah, di sini ibu ada gambar. Rengginangnya itu diberi pewarna. Jadi rengginang warna-warni gitu. Oke, sebelum itu ibu mau tanya dong kalau Fox ini bagaimana konsep IPA yang ada di pengolahan rengginang dan juga telur asin. Jadi rengginang itu melalui proses pengeringan dan juga penggorengan. Oke, baik. Itu tadi jawaban dari kelompok Mbak Alia. Dan sekarang, iya benar banget. Di dalam rengginang itu ada proses pengeringan dan juga penggorengan. Sedangkan di telur asin ada proses namanya perebusan. Oke, gimana anak-anak? Ada yang kurang paham di eksperimen kita hari ini? Paham ya? Ibu bisa menyimpulkan pada pembelajaran kita pada pagi hari ini, di mana kita sudah belajar mengenai zat kandungan yang ada di dalam macam-macam makanan di gunungan Sekaten. Tadi ada yang mengandung karbohidrat dan juga tidak. Yang mengandung karbohidrat apa tadi? Rengginang. Benar sekali. Dan dalam pengolahan makanan yang ada di gunungan Sekaten itu melalui berbagai proses, salah satunya yaitu pengeringan dan juga penggorengan. Itu merupakan salah satu contoh bahwa mereka itu ada kalori yang berpindah, gitu ya. Selanjutnya di materi yang terakhir yaitu mengenai kenapa sih rengginang itu bisa berwarna? Berarti ada zat yang bisa membuat rengginang itu berwarna. Nah, makanan dalam gunungan Sekaten khususnya di rengginang yang berwarna itu menggunakan zat aditif alami, yaitu pewarna alami sehingga bisa membuat rengginang itu berwarna. Oke, di sini anak-anak ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Oke, tidak ya? Bisa ibu cukupkan? Bisa, Bu. Oke, kurang lebihnya itu yang bisa ibu sampaikan kepada anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas partisipasi dari anak-anak